nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, hey. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Shalom saudaraku, berjumpa kembali pada kesempatan renungan online hari ini. Salam damai sejahtera dari Yesus Kristus buat setiap saudaraku di mana Anda berada. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan, mari saya ajak saudara untuk masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu Engkau sudah memelihara kami, Engkau memberi yang terbaik kepada setiap kehidupan kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Demikian juga kiranya sepanjang hari ini, kasih-Mu yang sempurna itu juga mengiringi perjalanan hidup kami. Berkati mulut bibir hamba, agar setiap perkataan ini merupakan bagian dari firman Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah firman ini akan menyegarkan bukan saja jiwa mereka, tetapi roh mereka semakin hari semakin diperkaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami semua siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi shalom. Ya. Hari ini saya ingin membawa saudara dalam sebuah tema, engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Pasti menang dalam apa? Dalam sebuah ikatan. Ya, jadi saudara dan saya harus memiliki kebebasan kemenangan dari ikatan-ikatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saya ingin membawa saudara pada situasi zaman hari ini. Ya, kita melihat perkembangan dunia seperti apa hari ini. Saudara, tema yang ingin saya bicarakan itu adalah bicara bebas dari ikatan LGBT. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, ini ikatan yang jahat, ikatan yang mengerikan, saudara. Dan saya ingin mengajak saudara perkembangan zaman hari ini sampai di mana. Saya membaca dari suara.com, ya. Itu ada berita bahwa di dunia sekarang sudah ada 31 negara yang sudah melegalkan LGBT. Apakah Indonesia termasuk? Begini judulnya, ya. Mari kita lihat negara-negara mana aja. Sudah ada 31 negara yang sudah punya undang-undang melegalkan perkawinan sejenis. Yang pertama tahun 2001 itu diawali oleh negeri Belanda. Lalu 2003 Belgia, 2005 Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, terus saudara ya, sampai urutan ke 15 Prancis, ya, 16 Selandia Baru, lalu Amerika pada tahun 2015, Finlandia 2015, terus Jerman 2017, Austria 2019, urutan ke-30 Taiwan 2019. Negara di Asia yang pertama, ya, yang melegalkan perkawinan sejenis. Lalu yang terakhir 2019 itu Swiss. Ya, pertanyaan kita, siapa berikutnya? Ya, negara mana berikutnya? Saudara bisa tebak? Ya, ternyata yang lagi dipersiapkan untuk penyelesaian undang-undang adalah Thailand. Jadi Thailand kalau sudah selesai persiapan undang-undangnya, maka dia akan menjadi negara
kedua di Asia. Saya baca di bisnis.com. Thailand bersiap legalkan perkawinan sejenis. Ya. Apabila undang-undang ini disetujui, maka Thailand akan menjadi negara kedua di Asia yang melegalkan pernikahan. Nah, saudara, hari ini kalau orang Indonesia atau orang dari Malaysia kalau ingin melakukan pernikahan sejenis dan disahkan, maka sementara ini harus pergi ke Taiwan. Ya. Kalau di negara kita kan tidak bisa, ya, tidak ada undang-undang itu. Nah, kalau tahun depan atau tahun ini mungkin Thailand selesai, maka dia berhak untuk melegalkan pernikahan sejenis. Nah, saudara, sekali lagi kita akan bicara tentang komunitas ini. Sesungguhnya komunitas ini memang ada, ya. Kalau di Indonesia kita tanya apakah komunitas ini besar, jawabnya pasti besar. Ya. Beberapa rekan orang-orang yang terlibat di komunitas ini, yang mereka hari ini sudah kembali hidup seperti biasa, menjadi normal, ya. Mereka mengatakan bahwa komunitas ini di Indonesia besar sekali, ya. Hanya karena tidak terbaca, sebab masih belum ada undang-undang yang melegalkan mereka. Nah, bicara tentang LGBT, sekali lagi, ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini sebuah orientasi seksual yang abnormal, yang menyimpang, saudara. Ya, untuk membicarakan ini, kita ini butuh, yang pertama, butuh keterbukaan. Yang kedua, butuh kedewasaan, kematangan. Dan yang ketiga, butuh hati yang bijaksana. Ya, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk bicara tentang hal ini. Nah, sementara ini para ahli menuding bahwa penyebab daripada semua ini adalah faktor genetik, faktor hormonal atau faktor biologis, ya. Lalu ada lagi disebut ini karena faktor lingkungan, sosial, budaya, juga disebut ini karena pengalaman traumatis masa lalu, ya, sehingga menyebabkan kondisi seseorang masuk dalam komunitas seperti ini. Nah, mereka juga mengatakan sesungguhnya ini sebuah hal yang misterius, ya. Tapi mari saudara, kita harus menaruh hati yang benar bahwa komunitas ini memang ada. Seperti gambaran gunung es. Gunung es itu yang kelihatan di permukaan itu hanya sebesar 10-15%. Tapi yang tersembunyi di dalam itu 85%, 90%. Jadi besar sekali, ya. Nah, saya ingin mengajak kita semua membicarakan perkara ini. Sekali lagi harus ada sesuatu yang dewasa di dalam hati. Hal utama yang perlu saya sampaikan untuk membicarakan perkara ini, khususnya bagi saudara-saudaraku yang ada di dalam komunitas ini, Anda jangan memberikan hati sebuah pembenaran, ya. Motifnya jangan ada pembenaran diri. Kalau ada pembenaran diri, maka akan sulit kita mengubah keadaan yang sebenarnya ini, ya. Saudara tidak boleh memberikan pembenaran diri, tapi justru harus mencari berdiri di atas sebuah kebenaran. Nah, perspektif iman Kristen, ya, memang ada dua ekstrim orang, kelompok, ya. Yang pertama, mereka yang melakukan sikap permisif terhadap kelompok ini. Permisif itu berarti pembiaran, ya. Yang kedua, sikap menghakimi, menolak dengan keras. Ya, jadi ini dua ekstrim yang berlawanan, ya. Saya tidak memilih yang pertama maupun yang kedua. Saya lebih memilih yang di tengah-tengah, bagaimana kita menyikapi secara benar, bijaksana dalam perkara ini, ya. Jadi yang terbaik gimana? Karena saya bicara dalam skala perspektif kekristenan, ya, berarti kita harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Nah, saudara, sebelum masuk dalam urusan rohani ini, ada 3 pertanyaan penting tentang perkara ini, ya. Yang pertama, apakah ini sebuah dosa? Yang kedua, apakah perkara ini bisa diampuni? Yang ketiga, apakah bisa dipulihkan? Ini hal yang penting, ya. Nanti kita akan membaca satu persatu.
Tetapi sekali lagi kita harus memberi landasan hati yang mengasihi, hati yang peduli kepada saudara-saudara mereka yang ada di dalam komunitas LGBT ini. Sekali lagi saya tidak pernah menempatkan diri sebagai pihak yang menghakimi atau condong kepada pembiaran, karena dua-dua ini menurut saya bukan jalan keluar. Kalau pembiaran berarti membiarkan orang di dalam kerusakan. Kalau yang kedua saudara menghakimi, maka tidak akan ada penyelesaian. Mereka akan berusaha mencari tempat di mana mereka bisa diterima dengan baik. Dan itu bukan solusi yang baik, ya. Kita akan kembali Alkitab bicara apa tentang kebenaran ini. Yang pertama saya akan bacakan kepada saudara Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat 8, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perjanjian baru kita buka dalam Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di sini mari kita terima kebenaran ini bahwa sejak awal memang Allah itu menciptakan gender laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ada di tengah-tengah, ya. Jadi dua jenis ini, laki dan perempuan. Inilah ketetapan Tuhan. Siapa yang ingin memaksakan ketetapan ini, yang melanggar hukum Allah, ya, sesuatu yang tidak ada terus dipaksakan diciptakan menjadi ada di antara laki dan perempuan ini, maka itulah perbuatan dosa. Ya. Kelompok LGBT itu adalah bicara tentang orientasi seksual yang menyimpang, yang tidak normal sebagaimana Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Oke, saudara, saya akan lanjut Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini bicara dari sisi kerusakan karena dosa, ya. Dosa ini akan merusak segala-galanya. Lalu kalau kita lanjut di ayat 24 sampai seterusnya di dalam Roma ini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi di Roma 1 ini kita membaca akar segala dosa, akar segala kejahatan ini karena dosa manusia, ya.
Saudara bacakan mengerikan, mereka meninggalkan persetubuhan yang normal, tapi mereka melakukan yang tidak normal. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Ingat, akar dosa inilah yang merusak berbagai sisi kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalnya itu dosa karena dari generasi yang di atas kita, orang tua, ya, apakah generasi yang di bawahnya harus menerima kesalahan itu? Dosa yang seperti itu hanya bisa dipatahkan kalau orang itu menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Hanya oleh kematian Yesus, hanya oleh darah Yesus, dosa-dosa semacam ini, kutuk semacam ini itu akan diputuskan. Ya. Makanya tidak boleh ada pembiaran seperti ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, saudaraku, di Imamat Perjanjian Lama itu ditulis demikian. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan sendiri, seperti dia hubungan dengan perempuan tapi dia praktekkan laki dengan laki, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Mengerikan, saudara, ya. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10b, marilah ini sebagai peringatan buat setiap kita. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit itu homo, lesbi, ya. Pencuri, orang kikir. Ternyata orang pelit masuk di sini, saudara, ya. Pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dosa-dosa seperti ini sangat fatal akibatnya. Mereka tidak punya hak, tidak punya tempat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mari saudara, sekali lagi sampai di sini, terimalah kebenaran ini. Kita tidak bisa menafikan kebenaran-kebenaran seperti ini, ya. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, dari ayat inilah makanya saya tadi tidak ambil pilihan bersikap sebagai orang percaya, mengambil pilihan yang kedua tadi, suka menghakimi, menentang dengan keras, menolak mereka dengan keras, ya, itu tidak bijaksana. Tetapi pilihan pertama, pembiaran, juga itu merusak seseorang, ya. Kita harus ngambil jalan yang bijaksana dengan hati yang mengasihi, bagaimana menolong mereka, ya. Nah, saudara, pertanyaan yang kita tanyakan tadi adalah apakah ini suatu dosa? Jelas. Posisi LGBT, komunitas LGBT itu mereka berada di posisi yang salah, ya. Dari perspektif firman Tuhan, Anda di posisi yang keliru, artinya itu posisi yang berdosa, ya. Maka itu janganlah engkau mencari pembenaran atau engkau mengiyakan keberadaan yang kau hadapi hari ini, ya. Justru jangan. Pertanyaan kedua, apakah hal demikian itu bisa diampuni kalau dosa semacam ini? Jawabannya adalah sangat, dan sangat bisa diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa macam apa saja, Tuhan siap untuk membersihkan saudara, mengampuni saudara, ya. Saudara akan dibebaskan, dilepaskan dari segala kejahatan. Tapi firman Tuhan katakan engkau harus mengakui dosamu. Bukan mengakui harus kepada manusia.
Saudara tidak perlu mengakui kepada orang, tapi mengakui kepada Tuhan Yesus bahwa engkau sadar di dalam kondisi yang tidak benar. Ya, apakah ini bisa dipulihkan kalau ada pengampunan dosa? Sangat bisa dipulihkan. Kita baca dulu 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, manusia lama penuh dosa dulu ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara yang percaya Yesus, engkau ingat, engkau itu dibenarkan dan sekaligus dikuduskan. Kalau dibenarkan berarti kita ini manusia tidak benar, ya. Tapi dibenarkan oleh Tuhan itu anugerah. Ini pemberian Tuhan. Namun sekaligus kita dikuduskan waktu percaya Yesus. Nah, di dalam praktek hidup kita yang dikuduskan inilah yang harus kita jaga. Kekudusan ini harus dimanifestasikan setiap hari oleh praktek hidup saudara dan saya sampai kita selesai di bumi ini. Harus dijaga kekudusan itu. Itulah yang disebut menjaga kekudusan selama kita hidup di bumi. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat saudara kita yang salah dan kita melakukan pembiaran, pilihan yang pertama tadi permisif, itu jelas dosa. Sebab di dalam Yeskiel 3 ayat 18-19 itu kita diperingatkan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat atau orang berdosa, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang yang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Paham saudara? Kalau kita melihat saudara kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam penguasaan dosa, hidup dalam komunitas yang salah, dan kita melakukan pembiaran, kalau sampai saudara kita itu mati, maka Tuhan menuntut kepada kita orang percaya ini, minta pertanggungjawaban kita, kenapa kita melakukan pembiaran. Ya, nah kita lanjut. Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, orang yang berdosa itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau kita sudah mengingatkan, menolong mereka, berusaha membawa mereka untuk kembali ke jalur yang benar, tapi mereka menolak, mereka tidak mau. Kalau mereka mati atas dosa mereka. Tetapi saudara dan saya, Tuhan tidak tuntut pertanggungjawaban, karena kita sudah melakukan bagian kita. Ya, jadi kita menyelamatkan nyawa kita. Nah, hati-hati saudara. Karena itu saya kembali lagi, saya tidak mau memilih jalan di dalam perkara ini pembiaran. Ya, kita banyak orang hari ini mengatakan, udahlah kita nggak usah ngusik, nggak usah ngurusin mereka. Itu nampaknya baik. Ada perkataan-perkataan di zaman ini yang kelihatannya baik tapi nggak baik. Buat orang percaya nggak baik. Ada orang bicara begini, jangan ganggu aku ya, jangan mengusik aku ya, karena aku nggak ngusik kamu. Jangan ngerepoti saya, karena saya nggak pernah merepoti saudara. Itu nampaknya baik. Tapi sebagai orang yang percaya Yesus itu tidak baik. Kenapa? Orang percaya Yesus itu memang tempatnya Anda direpoti orang. Tempatnya Anda menjadi beban orang lain kepada saudara. Dan kita harus punya hati bagaimana memberi jalan menolong mereka. Itu hati orang percaya, ya. Jadi nggak ada kata-kata yang begitu, itu egois. Ya. Nah, saudara, sementara ini kita simpulkan begini. Memang Alkitab mengatakan sejak semula Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada. Lalu posisi LGBT jelas ini adalah posisi di tempat yang salah. Kalau salah berarti ini tempat yang dosa.
Kalau dosa berarti harus ada segera penyelesaian, pemberesan. Akui dosamu, dan Tuhan pasti mengampuni, akan membersihkan hidup saudara, dan saudara akan dipulihkan, pasti. Ya. Nah, yang penting jangan kita melakukan pembiaran dalam keadaan ini. Jadi buat saudaraku yang Anda di dalam komunitas kelompok LGBT ini, menurut saya jangan ada pembenaran dan jangan ada pembiaran dengan keadaan. Solusi secara umum demikian. Tanggalkan dulu, buang dulu logika saudara yang mungkin Anda merasa, ya aku sejak lahir diciptakan Allah seperti ini. Ya inilah keberadaanku yang saya harus terima. Logikanya begitu. Nah ini buang dulu. Solusi secara umum ini lempar buang logika seperti ini. Ya, jangan menerima keberadaan yang tidak senormalnya ini. Ya. Kalau kita menerima akan berkelanjutan terus, kita akan sulit keluar dari persoalan ini. Jadi jangan ada pembiaran tentang keberadaan. Berontaklah dalam diri ini atas ketidaknormalan ini. Ya, memberontak artinya jangan mau. Ya, datanglah kepada Tuhan, jangan mau. Tuhan, aku ini diciptakan dengan gender laki. Kenapa kok perasaan saya seperti perempuan? Ya, jadi Tuhan kembalikan ini. Saya tidak mau seperti ini. Ya. Nah, lanjut. Jauhilah segala sesuatu yang berbau pornografi, karena ini racun. Ya, pornografi ini racun. Ubahlah tampilan saudara. Busana saudara, cara bicara saudara, sikap saudara, tampilan saudara sesuai dengan gender saudara. Ya. Nah, kembali lagi, kalau ini dikatakan adalah karena sebab daripada fisik, ya. Manusia kan ada tubuh, jiwa dan roh. Kalau memang ini genetik, kalau ini faktor hormonal, faktor biologis, atau yang kedua karena pengaruh lingkungan yang mengganggu jiwa, merubah jiwa, maka dua persoalan ini di mata Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Sang Khalik untuk memulihkannya. Sebab dialah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau perkara tubuh atau perkara jiwa, nggak ada masalah buat Tuhan. Jadi kembali penyelesaiannya yang paling utama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh inilah yang harus kita otak-atik, harus kita singgung, harus kita bereskan secara baik. Sebab dari manusia roh yang sehat, yang kuat, dia akan membangun jiwa manusia yang sehat. Jiwamu yang sehat akan memerintah tubuhmu. Ya. Jadi jangan sepelekan sekali lagi urusan-urusan rohani. Ya. Oleh sebab itulah solusi secara rohaninya saudara harus belajar menemukan, carilah konselor atau mentor anak Tuhan, mentor yang seiman, mentor Kristen, karena kita bicara dari perspektif iman Kristen ya. Carilah mentor yang bisa dipercaya, ya, yang bisa betul-betul dipercayai. Karena tidak semua mentor itu bisa dipercayai, tidak semua konselor bisa dipercayai. Ya. Berikutnya, saudara harus belajar masuk di dalam komunitas Kristen yang sehat. Jangan asal komunitas Kristen, tapi cari komunitas Kristen yang sehat. Datanglah dan mendekatlah semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang lebih baik kecuali saudara kembali kepada Gembala sejati, Yesus Kristus. Sebab dialah sumber kekuatan, dialah sumber kekuatan, sumber segala-galanya buat saudara dan saya. Dialah tempat berlindung, tempat kita berharap. Kita harus mau dan mampu untuk mendekatkan diri, bukan malah menjauhi, ya. Tapi dengan kesungguhan, ya, dengan keseriusan, dengan kemauan yang kuat. Ya. Nah, berikutnya adalah saudara dan saya kembali lagi, mari lawanlah ketidaknormalan ini
kita kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan itu mengembalikan sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula. Kembalikanlah aku Tuhan sebagai wanita yang wanita sejati. Kalau laki-laki ya laki-laki yang sejati. Bukan dengan keberadaanku hari ini. Aku sebagai gender pria, tetapi aku jiwanya wanita. Atau aku gender wanita, tapi jiwaku laki-laki. Ya, ini saudara jangan punya pikiran menerima keadaannya ini. Ini bukan ciptaannya Tuhan ini, ya bukan. Ciptaan Tuhan itu hanya laki dan perempuan. Berarti ada sesuatu yang harus dipatahkan di sini, ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan saudara itu, apa saja persoalan saudara. Dan marilah berani masuk di dalam pelayanan, ya. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Terus berperang, lawan fantasi-fantasi, lawan sesuatu orientasi yang tidak normal ini. Jangan sampai orientasi kita masuk lahir dalam praktek hidup, ya. Ini akan semakin menjadi parah. Ya. Berikutnya, jagalah kekudusan. Terus berperang bersama Yesus. Karena itu saudara, kalau kita berjalan sendiri, kita nggak kuat. Sebab manusia kita ini, tanpa Roh Kudus kita nggak sanggup. Ya, tidak sanggup. Karena itu bersyukurlah siapa yang percaya Tuhan Yesus, ada Roh Kudus tetap tinggal bersama saudara. Dan dia yang siap menolong saudara, sanggup mengatasi persoalan saudara, sanggup melewati masalah-masalah saudara, apapun jenisnya, apapun beratnya. Ya, jaga kekudusan bersama Roh Kudus. Jangan pernah memberi kesempatan sedikit pun kepada si jahat. Dalam perkara ini, jangan sekali-kali memberi kesempatan sedikit pun. Karena memberi kesempatan membuka celah, maka celah itu bukan semakin menutup, biasanya akan semakin melebar. Ya. Dan penyimpangan itu akan semakin menyimpang jauh dan semakin saudara berat untuk melepaskan diri. Ya. Percayalah, pasrah kepada Tuhan bahwa kuasa dan kebaikan Tuhan akan membangun pemulihan hidup saudara. Ingat, saudara tidak pernah sendiri. Sebagai orang yang percaya Yesus, Roh Kudus itu bersama saudara secara permanen. Dia tidak pernah meninggalkan saudara yang percaya Yesus. Karena itu, ajaklah dirimu, ajaklah manusia roh ini, supaya Roh Kudus menundukkan dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita ini. Kasih Roh Kudus kesempatan lewat apa? Lewat komitmenmu, lewat kerinduanmu, supaya Roh Kudus yang menguasai hidup ini, ya, sehingga saudara disanggupkan dan akan dipulihkan, sebab Dia berkuasa. Ya. Sekali lagi, jangan lakukan pembiaran, sebab dosa ini akan mengakar dan dia merusak banyak sisi kehidupan manusia. Percayalah, kau pasti menang, sebab engkau tidak pernah sendiri. Amin. Kita berdoa. Demikianlah Tuhan firman-Mu. Di waktu yang pendek hari ini Engkau mengajar kami, kembali mengingatkan kami bahwa inilah situasi zaman yang ada, di mana sudah ada 31 negara besar, mereka yang mengizinkan perkawinan sejenis. Mereka seolah-olah menempatkan hak asasi itu di atas kebenaran firman Tuhan. Meletakkan hak asasi manusia itu paling tinggi, istimewa, sehingga mereka melupakan peran kebenaran itu, tempat kebenaran itu disisihkan. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ampunilah mereka Tuhan. Biarlah kebenaran itu yang akan membalikkan kembali, bukan hak asasi manusia, tapi kebenaran itulah yang akan menguasai seluruh kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap telinga yang mendengar pada hari ini. Berkati mereka, kalaupun ada mungkin di antara mereka yang hidup dalam komunitas ini, berikan kepada mereka kesempatan Tuhan, kesempatan untuk dipulihkan kembali, menjadi ciptaan Tuhan yang normal, dengan gender apa yang Tuhan bangun sejak semula. Laki-laki kembalikan kepada laki-laki yang sejati, perempuan kepada perempuan dengan jiwa yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin.
Demikian saudara firman Tuhan. Jangan lupa saudara share kalau saudara mengasihi rekan-rekan saudara. Jadikan pemberitaan ini sebagai berkat buat mereka. Sampai jumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you.